Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Iza, mahasiswa Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang tarif yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya SEMH. Berikut video pemaparannya. Baik, langsung saja saya di sini akan memaparkan tentang hambatan tarif. Pengertian tarif ialah pembebanan atau pajak yang hukum suatu negara dikarenakan terhadap komoditas perdagangan yang melewati batas wilayah. Pembagian tarif itu ada 3. Yang pertama tarif ekspor, yang kedua tarif transito, dan yang ketiga tarif impor. Tarif ekspor yaitu tarif yang dibebankan terhadap komoditas yang dikirim ke luar negeri. Sedangkan tarif transito yaitu tarif yang dikenakan terhadap komoditas yang melalui suatu negara tetapi tujuan komoditas tersebut bukan negara itu tetapi negara lain. Dan sedangkan tarif impor adalah tarif yang dikenakan terhadap komoditas yang masuk ke dalam suatu negara dengan ketentuan negara bahwa negara yang mengenakan tarif sebagai tujuan akhir komoditas terakhir. Sistem tarif dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama single column tarif, yang kedua double column tarif, dan yang ketiga triple column tarif. Yang pertama single column tarif yaitu untuk berbagai jenis komoditas hanya mempunyai satu macam tarif dan besarnya ditentukan atau ditentukan sendiri atau ditentukan sepihak oleh suatu negara tanpa persetujuan negara lain. Yang kedua double column tarif, sistem di mana untuk setiap komoditas mencapai 2 tarif. Dan sedangkan triple column tarif yaitu biasanya sistem ini digunakan oleh negara penjajah. Sedangkan efek tarif impor, pembebanan tarif impor atas komoditas dari luar negeri demi perlindungan industri dalam negeri mempunyai beberapa efek. Yang pertama efek harga, yang kedua efek produksi, yang ketiga efek penerimaan, yang keempat efek konsumsi, dan yang kelima efek redistribusi pendapatan. Efek harga dengan pengenaan tarif ke atas komoditas impor akan menyebabkan harga meningkat sebesar persentase bea yang diterapkan. Dan yang kedua efek produksi. Efek produksi atau efek proteksi perlindungan yaitu dengan tarif bahwa produksi dalam negeri bertambah. Dan yang ketiga efek penerimaan. Efek penerimaan atau efek anggaran ini di mana dengan kebijakan tarif akan menambah penerimaan pemerintah dari tarif untuk mengisi kas negara. Yang keempat efek konsumsi, di mana konsumsi dalam negeri berkurang karena harga mengalami kenaikan setinggi tarif yang diterapkan sehingga permintaan berkurang. Dan yang terakhir, efek redistribusi pendapatan, berupa pengusaha industri di dalam negeri memperoleh bagian pendapatan akibat meningkatnya harga komoditas akibat kebijakan impor. Dan alasan pengenaan tarif. Alasan pengenaan tarif atas komoditas impor adalah dengan beberapa alasan. Yang pertama, melindungi industri di dalam negeri, terutama industri yang baru tumbuh. Industri yang baru tumbuh di dalam negeri umumnya masih dengan teknologi yang sederhana serta belum mencapai skala ekonomi atau efisiensinya masih rendah, selalu kalah bersaing dengan industri luar negeri yang sudah memiliki teknologi maju, efisiensi yang tinggi. Yang kedua, penerapan proteksi edukatif yang semakin menurun dan sejalan dengan perkembangan serta pertumbuhan industri yang semakin dewasa dan kuat. Dan yang ketiga, memperbaiki dasar tukar. Pengenaan tarif atas komoditas impor dapat mengurangi impor negara yang bersangkutan. Hal ini berarti dengan ekspor sebanyak tertentu diharapkan jumlah impor yang lebih besar. Dan yang keempat, membuka kesempatan kerja. Pembatasan jumlah impor untuk melindungi industri di dalam negeri akan mendorong industri di dalam negeri untuk berkembang melalui peningkatan produksi yang dihasilkan. Dan yang kelima,
pengenakeragaman produksi, pembebanan tarif akan komoditas impor yang akan diharapkan dalam melindungi industri di dalam negeri, sekaligus peningkatan teknologi dan kemampuan pengetahuan di bidang teknologi yang akan membuat perusahaan industri di dalam negeri suatu akan mencapai skala ekonomi. Dan yang terakhir, yang keenam, kebijakan anti dumping. Dumping merupakan kebijakan perdagangan di mana suatu negara sengaja untuk menetapkan harga produk di pasar luar negeri lebih rendah daripada harga pasar di dalam negeri di mana komoditas tersebut dihasilkan, dan bahkan lebih rendah dari harga keuntungan normal atau di bawah biaya produksi. Dan yang terakhir, mengenai tarif nominal dan tarif proteksi efektif. Tarif nominal adalah persentase besarnya tarif yang dikenakan atas suatu komoditas tertentu yang tertera di dalam buku tarif bea masuk Indonesia berdasarkan ketentuan HS dengan penggolongan komoditas dengan 9 kikit. Sedangkan tarif proteksi efektif, pembebanan tarif terhadap impor bahan mentah akan menyebabkan kenaikan ongkos produksi, namun akan menyebabkan naiknya nilai tambah industri di dalam negeri. Pembebanan tarif impor untuk bahan mentah lebih rendah dari tarif untuk komoditas setengah jadi dan dengan tarif untuk komoditas jadi. Suatu negara sering melakukan impor bahan mentah dengan pajak yang sangat rendah dan bahkan sering pembebasan pajak. Mungkin cukup ini pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.